Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama gue Rioris di F1 2023 atau karir di seri Imola atau di Italian Grand Prix. Nah, sebelum masuk ke race kita bakal ngelakuin pengembangan seperti biasa. Ini ada di bagian aero, tepatnya di drag reduction, kemudian di powertrain, di durability ada satu yang nganggur, cuman kayaknya nggak bisa karena lagi-lagi untuk HQ kita itu udah penuh slotnya cuy. Kemudian kita bakal skip dan di sini pasti bakal ada slot yang bisa kita kita kembangkan lagi. Di sini untuk bagian powertrain ada dua yang nganggur, kita bakal upgrade lagi. Oke, nice. Kemudian durability nih, apakah udah bisa kita kembangin? Sepertinya masih oke, masih cukup. Jadi HQ kita nggak full. Kemudian kita bakal skip lagi waktunya dan menuju ke tanggal 15. Kira-kira kita bakal ngelakuin pengembangan di bagian mana lagi nih? Mungkin di bagian sasis ya. Oke, ada 3 yang kosong. Jadi kita bakal coba upgrade ya, semoga aja semua pengembangannya nggak sampai berhenti gara-gara untuk HQ kita full. Masih bisa. Oke, powertrain. Oke, beres semuanya. Jadi cuman 2 bagian yang kita kembangin nanti untuk menuju ke seri Imola. Oke, langsung aja menuju. Tapi sebelumnya kita bakal cek dulu untuk klasemen after balapan 5 race di Miami kemarin. Kalau kamu mau kita meraih kemenangan di Miami mengalahkan Verstappen, apakah di sini bakal sama? So far sih kita masih berada di puncak klasemen dengan mengumpulkan 88 poin. Sementara itu Verstappen dan juga Leclerc berada melengkapi 3 besar. Untuk Verstappen sendiri dia udah berhasil meraih 2 kali kemenangan, namun dia memiliki 1 kali DNF di GP Saudi yang menyebabkan dia terpaksa harus berada di peringkat kedua. Mungkin jika Verstappen tidak DNF di GP Saudi, mungkin saja dialah yang menjadi pemimpin klasemen di musim pertama ini cuy. Oke, kalau gitu langsung aja menuju ke sirkuit Imola di Italian GP turun ke-6 F1 karir musim ini. This race has gone by several former names: the Italian Grand Prix, the San Marino Grand Prix, and now the Emilia-Romagna Grand Prix. It's race day. We're at Imola. Welcome. One lap of Imola, anti-clockwise of course, unlike most Formula One circuits, will take our drivers round 3.1 miles of track, 19 turns, 9 right-handers and 10 to the left. Drivers will need to be precise at the hairpin at turn 7, given the subsequent uphill section. Without a good exit from that corner, they'll lose a lot of time on that stretch. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. World champion Max Verstappen starts from pole position, with Charles Leclerc alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Russell, Sainz, Ocon, Hamilton, Oscar Piastri, Norris, Perez, Fernando Alonso, Price, Joe, Ricciardo, Tsunoda, Albon, Hulkenberg, Stroll, Magnussen, Sargent, and Valtteri Bottas begins the race from the back of the grid. That's it then, it's time to go racing as we head down trackside for today's race. I'm joined again today by none other than Anthony Davidson. Tell me, Ant, obviously there's a lot of development work that goes on with these cars between the Grand Prix. You've been both a test driver and a race driver. What differences are there in the way that you approach those roles? Yeah, it's an interesting question. They're 2 very different mindsets. In the old days, of course, they used to cover up to 15,000 kilometres of testing in a season, and that role would be more about working for the team, trying to help them improve the car and drive as systematically as possible, so that the data could be analysed in the most consistent way. When lining up on the grid for a race, however, a race driver's frame of mind is all about what they can get out of the situation on that day, and the car is the tool to help them achieve those goals. Oke semua, dan inilah dia untuk Formula One Italian Grand Prix Imola Circuit. It's on the way. Kita start dari urutan ke-11, langsung kita overtaking Sergio Perez dan menuju turn 1. Perlahan pasti kita mengambil dari bagian luar, kemudian kita sedikit lane break dan masuk ke dalam overtaking Esteban Ocon dari sisi kiri. Kita bertahan dan kembali kita masuk di tikungan keempat dan finally kita menempati urutan kelima sementara waktu. Dan kali ini kita udah bisa ngeliat sendiri di mana untuk si
Verstappen langsung menjadi pimpinan cuy. Kita ini start dari ke-11 dan itu cukup buruk sekali di kualifikasi. Entah kenapa di kualifikasi kita kayak jelek banget kemarin. Padahal udah pakai ban soft dan harusnya bisa ngimbang Verstappen. Cuman entah kenapa satu hal yang paling gue rasa sih kemarin di kualifikasi itu ada problem yang mungkin gue lupa sebutin, yaitu dimana kita memiliki masalah untuk bagian rear wing kita cuy. Jadi di RS nggak bisa kebuka, nggak bisa berfungsi dengan semestinya. Alhasil kita gagal mendapatkan tempat yang maksimal. Yang misalkan kita harus bisa berada di tempat ke-5 atau mungkin ke-3, tapi gagal gara-gara bagian wing belakang atau di RS terbuka. Sekarang Mercy sama Ferrari lagi battle cuy untuk perebutan posisi keempat nih, yaitu Leclerc sama si Hamilton. Gila, gokil banget. Tapi kita misalkan mereka dual kayak gini, kita bakal diuntungin banget. Seperti saat ini kita langsung berada di posisi ke-5 dan masih kembali sepertinya Hamilton mengambil dari kiri dan 3 driver bersaing ketat di sini. Oh my god, oh my god. Kita ambil inside line dan finally Mas Pras masuk di posisi keempat dan bisa mengasapi Leclerc dan juga Hamilton serta Esteban Ocon. Kalau tadi misalkan Ferrari sama Mercedes nggak battle side by side, mungkin aja mereka bisa lebih ngajar. Tapi karena mereka lagi asik battle, alhasil ya mereka pasti secara nggak langsung melambatkan ritme balapnya karena emang lagi duel kan. Jadi makanya mereka tadi bisa kita overtaking yang memang kita lagi dalam mode attack dan bisa masuk. Oke, hari ini masuki tikungan yang sangat-sangat tricky sekali, gampang lebar, tapi kita nggak boleh sampai lebar. Sekarang untuk sekian di sektor 3 awal kita bakal agak mencuri inside line dan ya, atau bahasa kasarnya agak motong jalur, tapi tenang aja, selagi nggak sampai 2 ban yang masuk di area run off, kita nggak dikasih penalti sih. Kita akalin aja sistem di sini kan. Oke, last corner dan sekarang Carlos Sainz berada di tempat ketiga. Max Verstappen mencetak fastest lap. George Russell di posisi kedua dan lap ketiga yang berarti DRS sudah bisa dipergunakan. Leclerc di posisi keempat, di maksudnya yang di tengah bersiap-siap untuk mencoba mengovertaking Mas Pras, tapi kita pastikan kita nggak akan di overtaking. Kita harus fokus kepada perebutan 3 besar. Ya mungkin sekarang kita masih jauh di belakang dari si Carlos Sainz, tapi tenang aja, gue rasa dengan seiring waktu berjalan kita mungkin bisa untuk ngedeketin dan bisa berebut untuk posisi ketiga. Ya berdoa aja, semoga aja apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan lancar cuy. Jadi yang belum tahu, di balapan kali ini gue tuh pakai stick ya guys, kita nggak pakai steering wheel dulu, agak sedikit malas untuk ngatur setupnya. Tapi yang jelas sih gini, kita agak sedikit kacau untuk racing aja, jadi makanya cara kita nikung masih agak kaku dan ya mohon diwajarin aja. Dan sekarang ada yellow flag, what happened? Lo siapa tuh? Ya Verstappen cuy, DNF, ya ampun. Max Verstappen out of the session. Kalau dipikir-pikir, ini adalah kedua kalinya Max Verstappen mengalami hal serupa cuy. Yaitu apa? Itu mobilnya meleduk, engine-nya meleduk, nggak kuat dipakai balapan. Padahal ini baru lap keempat loh. Verstappen udah out of the session. Ini ya secara nggak langsung di klasemen kita masih bakal langsung memperlebar gap dengan Verstappen karena kan dia yang berada di tempat kedua sebentar waktu, dan pastinya dengan hasil seperti ini gue yakin Verstappen kita tinggalin banget cuy. Yang semula kita memiliki gap 11 poin ya pasti bakal makin jauh lagi. Gue masih agak bingung mau nanggepin si Verstappen tadi kayak gimana. Kalau mau nanggepin dengan cara yang seneng, takutnya kan apa ya, dia itu merupakan pesaing kuat kita di musim ini. Jadi kalau misalkan kita senang ya istilahnya kayak kita terlalu, ya pokoknya kayak senang banget Verstappen crash itu kan. Tapi kalau misalkan kita sedih ya, kita ini sekarang di posisi ketiga, masa iya kita harus sedih? Apalagi pasti tim kita memiliki target tersendiri dengan si Mas Pras cuy. Jadi ya kita harus lebih bersikap biasa aja lah dengan insiden tadi punya si Verstappen. Nah sekarang so far kita udah berada di tempat ketiga dan ini luar biasa banget. Kita nggak nyangka bakal masuk di podium 3 dengan cara seperti ini. Cukup gampang loh. Itu si Verstappen out of the session.
Oke, nanti di stint kedua setelah masuk ke pit kita bakal menggunakan compound soft. Kita bakal masuk ke pit nanti lap ke-8 dengan compound soft. Jadi gue rasa dengan pergantian medium ke soft itu akan lebih menambah kecepatan dari pembalap kita atau mobil kita. Ya, semoga aja bisa maksimalin dan semoga aja bisa semakin cepat untuk menyusul mereka berdua. Tapi gue rasa saat ini kita memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan Russell dan juga Carlos Sainz, yang berarti kita masih ada kemungkinan untuk bisa menyusul di antara mereka berdua sebelum pergantian ban atau sebelum masuk ke pit, Jadi gue bakal maksimalin potensi yang ada sebelum masuk ke pit dengan mobil Alpine kita. Dengan cara kita bakal sedikit masukkan ban mobil ke bagian area run off. Yang penting kita nggak sampai kena peringatan penalti, Oke, sekarang di last sector menuju 2 tikungan terakhir sebelum lap ke-8. Oke, semakin rapat dan gue rasa kita bakal ada momentum sesaat lagi, Oke, ini dia DRS kita bisa aktifkan sekarang karena gapnya di bawah dari 1 detik. Oke, here we go menuju first corner. Kita akan mencoba sedikit late break agar bisa merapatkan gap dengan mereka berdua. Oke, pantatnya mobil si Russell udah mulai kelihatan, Oke, here we go, come on, keep focus, keep fighting, dan langsung kita bermanuver sedikit late break, pergantian direksi ke kanan, exit corner kembali menuju hairpin corner. Sektor kedua, oke, semakin menempel dan saatnya kita mengambil bagian kiri, bisakah? Tapi George Russell mampu mendefend dan dia terus membuat kita melipir ke bagian dalam sehingga tidak ada celah yang bisa kita masuki. Oke, kita nggak akan tinggal diam. Gue bakal mengambil kesempatan di last chicane yang ada di sektor ketiga awal. Come on guys, come on. Nanggung nih sebelum pergantian ban. Oke, chicane langsung kita light break dan kita ambil bagian dalam. Nice sekali. Come on guys, semakin rapat dan George Russell masih mencoba mendefense serangan dari Mas Pras. Namun Pras mencoba mengambil inside line dan melakukan dive boom kepada George Russell sehingga Mercedes gagal melawan balik. Dan sekarang pit entry langsung saja kita masuki untuk mengganti kompon ban menjadi kompon soft yang semula medium. Leclerc masuk pit dan apakah Leclerc bakal mengovertake kita di sini? Sepertinya tidak, guys, ya, karena hari ini memiliki pit yang sangat optimal 2,3 detik. Oke, exit pit. Kita turun di posisi ke-8. Nice, sekarang kita harus lebih fokus lagi untuk mengundercut pembalap yang sempat tadi di posisi pertama, yaitu George Russell dan juga Carlos Sainz. Oke, agak mistake terlalu melebar tadi dan kita kecilkan waktu. Semoga masih bisa kembali ke racing line yang benar, Let's see, apakah Mas Pras dengan kompon soft bisa mengundercut pembalap yang tadi berada di posisi pertama dan juga kedua seperti Carlos Sainz dan juga George Russell. Atau mungkin justru sebaliknya, mereka lah yang akan meninggalkan kita sebelum kita masuki lap ke-10. Tapi yang jelas, kita harus berpikir positif di stint kedua ini agar bisa untuk memaksimalkan potensi dari mobil Alpine yang kita kendarai. Last corner dan sekarang agak melipir keluar area gravel dan kini apakah Pras bisa masuk dan mengovertaking posisi pertama? Sepertinya George Russell, Carlos Sainz belum saja keluar pit, mereka sudah kita overtaking. Yang pada saat ini kita memiliki keunggulan telak untuk bisa memenangi balapan di GP Imola. Start dari urutan ke-11 tidak menjamin kita akan kalah. Begitu pula yang start pertama tidak akan menjamin atau memastikan akan menjadi kemenangan. Seperti Verstappen yang tiba-tiba baru saja stint pertama, tepatnya di lap keempat, dia mengalami mesin yang meleduk sehingga dia terpaksa untuk out of the session atau keluar dari balapan GP Imola. Dan itu merupakan hal kedua yang dialami Verstappen. Terlebih lagi tuh hal yang sama, persis banget. Gue rasa Red Bull memang perlu untuk perombakan
dari durability. Masuki last weekend di sektor ketiga, so far Leclerc belum bisa untuk merapatkan gap dengan press, yang berarti kita memang sudah nyaman sekali dan gue rasa nggak akan ada yang bisa untuk menyusul kita selain Red Bull cuy. Nah kan untuk di tabel performa itu memang Red Bull yang paling puncak. Aduh agak melebar cuy, astaga. Kembali ke racing line dan semoga aja Leclerc nggak sampai menyusul kita dengan bantuan DRS. Oke, lap ke-13 dan menuju force corner. Hati-hati, Ferrari mencoba datang namun Alpine masih mampu untuk mendefend di tikungan pertama atau di first chicane di sektor 1. Ini agak sedikit bikin kita agak was-was, tapi tenang aja, gue rasa Ferrari nggak akan sampai sebegitu kencangnya atau mengovertaking Alpine cuy. Bahkan sekarang rekan tim kita itu Esteban Ocon itu udah bisa masuk di posisi kelima, dan sekarang Leclerc makin rapat. What happened? Dan sebenarnya guys, sebelum kita masuk ke balapan GP Imola itu ada hal yang mungkin udah sempet gua notice ya, tapi nggak bilang sama kalian. Itu di bagian mesin kita ada yang udah mulai aus cuy, dimana di bagian gearbox kita itu udah mencapai pemakaian 70%, atau tingkat kesehatan dari gearbox kita itu udah hampir mencapai ambang batas pemakaian. Nah kalau kita paksain buat pakai balapan besok, itu ada kemungkinan kita bakal merusak gearbox tersebut dan itu akan berakibat fatal, seperti Verstappen yang out of the session. Jadi pokoknya di balapan Imola kali ini kita dilanda beberapa drama. Yang pertama di kualifikasi kita mengalami kerusakan rear wing yang nggak bisa mengaktifkan DRS. Kemudian di balapan gearbox kita udah mulai menguning atau pemakaiannya udah mulai aus dan harus diganti untuk next race di GP Monaco. Ini kapan salah mengatur perubahan transmisi, gue rasa itu bakal bisa memperparah kondisi dari gearbox kita. Makanya ya ini untuk aja kita pakai gearbox atau transmisi yang otomatis yang seharusnya sih nggak sampai memperparah keadaan dari gearbox kita. Ini aja biasanya kru tim kita atau engineer kita yang biasa ngomong di radio soal jumlah lap tinggal berapa lagi, terus sama kondisi bahan bakar tinggal berapa lagi, itu tadi tumben banget ya dia ngomongin soal gearbox, yang berarti emang sudah separah itu untuk kondisi dari kesehatan gearbox kita. Pokoknya kita ada 4 gearbox yang akan dipakai di musim ini dan 1 udah akan keganti, yang berarti tinggal sisa gearbox kita, tinggal 3 sisa gearbox kita. Oke, saat ini lap ke-15 sepertinya Leclerc akan menyusul kita dari sisi kiri. Sepertinya benar saja, namun di turn 1 kita bakal ambil inside line, kita dive boom dan finally oke, hati-hati, dan Leclerc masih kembali mengovertaking, namun di exit corner tikungan 3 kita berhasil lepas dari bayang-bayang Ferrari dan 4 pembalap bersaing ketat. Ada Pras, ada Leclerc, George Russell dan juga Carlos Sainz yang sangat-sangat dekat sekali untuk perebutan 3 besar. Sementara waktu kita masih menjadi race leader dan kita harus lebih hati-hati lagi untuk mengambil setiap momentum dan juga mengambil keputusan di manakah kita harus ngelakuin manuver. Dan sekarang ini kondisinya lagi berbahaya sekali, karena selain kita balapan dengan kondisi gearbox yang udah rewel, di belakang kita ada Ferrari yang udah mengovertaking dan menuju last weekend di sektor ketiga awal. Kita ambil bagian kiri, kemudian kita defend di racing line, dan sekarang Leclerc gagal menyusul lagi. Oke, Leclerc tiba-tiba melambat di belakang kita. Dia sedikit menghambat laju dari Russell dan juga Carlos Sainz. Oke, 2 tikungan terakhir sepertinya ancaman dari Ferrari dan juga Mercedes tidak muncul lagi, semoga saja. Oke, last sektor menuju last corner dan sesaat lagi finish line akan kita tempati. Dan saat ini George Russell mencoba menyusul, namun di finish line kita berhasil menyentuhnya dengan lebih dulu ketimbang George Russell, dan akhirnya Alpine menangi balapan GP Imola atau di Italian Grand Prix, sementara itu Verstappen menangis di pit box cuy. Oke, kita pun menjadi driver of the day karena kita start dari urutan ke-11 dan finish di posisi ke-1. Performance here then, and a commanding victory. Well, Anthony Davidson, a resounding victory today, but what set them apart from the rest? I think we'll chalk this one up to a deft touch on the brake pedal. That's allowed them to challenge down the inside into the braking zones, and ultimately, if you do that often enough, you end up winning the race.
It was great to watch as well though, wasn't it? Forget strategy, forget tyre management. Who doesn't love a good old-fashioned scrap? Here comes your top three making their way down to the podium for what can only be described as a fantastic day for Formula One. Oke guys, akhirnya race GP Imola sudah kita selesaikan, di mana Mas Pras akhirnya meraih kemenangan untuk kedua kalinya setelah kemarin balapan di Miami, di mana George Russell juga si Leclerc yang merupakan pembalap dari Monaco menempati urutan ketiga, dan kita tiga besar memiliki masing-masing dari tiga pabrikan berbeda. Sementara itu Sergio Perez sebagai wakil dari Red Bull bisa finish di posisi kelima sebagai pembalap yang paling tinggi untuk perolehannya di balapan kali ini. Sementara itu untuk Verstappen, dia pastinya finish di posisi paling akhir untuk race GP Imola. Sangat disayangkan di NF kedua kalinya untuk Verstappen. Oke, kemudian kita bakal cek klasemen dan yes, poin kita makin jauh banget. Bahkan sekarang Leclerc lah yang berada di tempat kedua dengan jarak 29 poin dari Prastiano Pras. Sementara Verstappen turun di posisi keempat dengan jarak yang lebih jauh lagi daripada si Leclerc cuy. Jadi oke semua, kalian itu sengaja mengakhiri video kali ini. Terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video F1 Karir. Untuk episode selanjutnya pasti bakal lebih seru lagi. Oke, thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.